Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan kenikmatan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW beserta kepada keluarganya, kerabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Eki Aditya dan saya di sini bertugas sebagai host hari ini, dan di sini alhamdulillah sudah hadir Dewi Sunggani sebagai moderator. Di sini juga alhamdulillah sudah hadir Azmi Maulidia sebagai presenter 1, Marlia Triadi Putri sebagai presenter kedua, dan Tazkia Maulida sebagai presenter ketiga, dan Muhammad Rifki Iskandar sebagai dokumentasi. Pada presentasi kali ini akan memaparkan materi yaitu tentang organ penyusun sistem ekskresi pada manusia, yaitu organ paru-paru dan organ hati. Sebelum ke inti, alangkah baiknya kita mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengefektifkan waktu, saya persilakan kepada Dewi Sunggani sebagai moderator untuk memulai dan memandu acara ini. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Eki Aditya sebagai host. Saya akan melanjutkan acara presentasi ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dewi Sunggani sebagai moderator yang akan memandu dan mengatur acara ini. Lalu saya ditemani oleh Eki Aditya sebagai host, Azmi Maulidia, Marliah Triadi Putri, dan Tazkia Maulida sebagai presenter, dan Muhammad Rifki Iskandar sebagai dokumentasi. Sebelum berlanjut, saya akan membaca susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, kedua penyampaian materi pertama, yang ketiga penyampaian materi kedua, yang keempat penyampaian materi ketiga, sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Untuk sesi pembukaan, kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ke penyampaian materi, saya memperkenalkan presenter pertama kita, yaitu Azmi Maulidia. Azmi Maulidia ini merupakan siswa dari SMA 16 Garut, kelas 11 MIPA 3. Azmi ini aktif di organisasi MPK dan ia juga merupakan siswa yang berprestasi di kelasnya. Baik, untuk mengefektifkan waktu, saya serahkan kepada presenter pertama kita, Saudara Azmi Maulidia, untuk memaparkan materinya, yaitu organ sistem ekskresi pada manusia, yaitu organ paru-paru. Saya persilahkan kepada Azmi Maulidia untuk memaparkan materinya. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi tentang sistem ekskresi pada manusia, yaitu organ paru-paru dan organ hati. Di sini saya akan membahas pada organ paru-paru. Disusun oleh kelompok 2, yaitu Azmi Maulidia, Eki Aditya, Dewi Sunggani, Marliah Triadi Putri, Muhammad Rifki Iskandar, dan Tazkiatul Maulida. Selanjutnya, sebelum membahas lebih lanjut, kita harus mengetahui dulu apa itu sistem ekskresi. Sistem ekskresi adalah sistem pembuangan zat-zat sisa pada makhluk hidup, seperti karbon dioksida, racun, urea, dan lainnya. Yang selanjutnya, organ-organ sistem ekskresi. Organ ekskresi itu ada 4, yaitu ada ginjal, ada paru-paru, ada kulit, dan ada hati atau liver. Nah, yang akan kami bahas di sini yaitu paru-paru dan hati. Tadi kan di awal udah dikasih tahu ya bahwa sistem ekskresi itu ada pengeluaran zat-zat sisa yang tidak dibutuhkan. Nah, kalau paru-paru mengeluarkan apa? Paru-paru itu mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alveolus.
Yang selanjutnya yaitu letak dari paru-paru. Letak paru-paru itu di dalam rongga dada di atas diafragma. Apa itu diafragma? Diafragma itu sekat yang membatasi rongga dada dan rongga perut. Yang selanjutnya, terdapat fungsi dari paru-paru. Nah, fungsi dari paru-paru sebagai alat ekskresi yaitu untuk mengeluarkan karbon dioksida dan uap air yang diangkut oleh darah dari jaringan tubuh menuju paru-paru. Jadi, di dalam paru-paru, ketika darah dari jaringan tubuh ke paru-paru itu terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Gitu. Selanjutnya yaitu bagian dari paru-paru. Jadi, paru-paru itu mempunyai bagian kanan dan kiri. Nah, yang bagian kanannya itu terdiri dari 3 lobus. Yang pertama, lobus superior, yang kedua, lobus medius, dan lobus inferior. Nah, ini trakea. Trakea itu adalah sambungan dari tenggorokan ke paru-paru. Kemudian yang kiri ada paru-paru. Bagian kiri terdiri dari 2 lobus. Yang pertama lobus superior dan lobus inferior. Nah, trakea memiliki cabang yang namanya bronkus. Nah, di dalam paru-paru, bronkus itu bercabang lagi yang namanya bronkus sekunder. Lalu bercabang lagi, namanya bronkus tersier yang lebih kecil lagi. Terus bronkus tersier bercabang lagi, ada yang lebih kecil lagi yang disebut dengan bronchiolus. Nah, selanjutnya terdapat struktur paru-paru. Nah, kalau dilihat lebih jelas struktur paru-parunya yaitu seperti ini. Tadi di awal kan kita baru membahas sampai bronchiolus. Nah, di sekitaran bronchiolus itu ternyata ada pembuluh darah. Nah, yang merah ini pembuluh darah yang kaya oksigen. Dan yang biru ini adalah pembuluh darah yang miskin oksigen. Nah, yang pembuluh darah yang miskin oksigen itu aliran darahnya dari seluruh tubuh menuju ke paru-paru. Sebaliknya, yang kaya oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Nah, kita lihat saja panahnya yang merah, panah yang ke atas yang artinya ke seluruh tubuh. Yang biru panahnya ke bawah, berarti yang artinya ke paru-paru. Nah, ternyata ujung bronchiolus itu adalah alveoli. Nah, alveoli ini memiliki beberapa alveolus. Nah, yang ini adalah pembuluh darah kapiler. Yang selanjutnya yaitu proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, gimana sih proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida? Jadi, udara itu baik oksigen ataupun karbon dioksida itu keluar masuk melalui alveolus secara difusi. Apa itu difusi? Difusi itu berpindahnya zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Nah, darah yang miskin oksigen tapi kaya dengan karbon dioksida yang masuk ke pembuluh darah. Nah, kemudian karbon dioksida dari darah ini berdifusi di dalam alveolus. Nah, setelah itu larut di dalam alveolus, baik oksigen atau karbon dioksida. Kemudian, oksigen berdifusi ke dalam sel darah merah. Nah, ini adalah dinding alveolus. Nah, ini adalah dinding kapiler. Nah, tadi darah yang kaya dengan kapiler sekarang bisa keluar dari paru-paru, jadi kondisinya miskin karbon dioksida tapi kaya dengan oksigen. Nah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator untuk penyampaian materi selanjutnya.
Baik, terima kasih kepada Azmi Maulidia yang telah memaparkan materinya yaitu organ penyusun sistem ekresi pada manusia yaitu paru-paru. Kemudian sekarang kita akan masuk ke materi yang kedua yaitu organ penyusun sistem ekresi pada manusia yaitu hati yang akan disampaikan oleh Marliah Triadi Putri sebagai presenter yang kedua. Sebelum menyampaikan materinya, saya akan memperkenalkan presenter kita yang kedua yaitu Marliah. Ini sama ia merupakan siswa SMA 16 Garut kelas 11 MIPA 3. Ia aktif di organisasi OSIS. Ia juga merupakan siswa berprestasi di kelasnya. Saya persilahkan kepada Mbak Putri untuk memaparkan materinya. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi yang selanjutnya, yaitu organ penyusun sistem ekresi pada manusia, yaitu organ hati. Baik, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita bahas apa sih hati itu. Nah, hati itu adalah kelenjar terbesar dalam tubuh manusia yang beratnya sebesar 2 kg yang menghasilkan empedu. Nah, lalu letak hati itu terletak di rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Selanjutnya itu struktur hati. Nah, hati itu berasal dari bahasa Latin yaitu hepar. Hati itu memiliki 2 lobus, yaitu lobus kanan dan lobus kiri, di mana lobus kanan ukurannya lebih besar daripada lobus kiri. Nah, di dalam hati juga terdapat kantung empedu, atau istilahnya itu vesikavilea, di mana kantung empedu ini berfungsi untuk penyimpanan sementara cairan empedu yang dihasilkan oleh sel-sel hati. Nah, di dalam kantung empedu, ketika cairannya sudah penuh, akan disalurkan ke usus halus melalui saluran empedu. Nah, di dalam hati juga terdapat pembuluh darah, yaitu arteri hepatika dan vena porta hepatika. Di mana arteri hepatika ini, yang merah ini, berfungsi untuk membawa darah yang kaya oksigen dari jantung. Nah, selanjutnya di sini juga selain ada arteri hepatika, ada juga vena porta hepatika, di mana vena porta hepatika ini berfungsi untuk membawa darah yang kaya akan nutrisi yang dibawa dari usus halus. Nah, di sini timbul pertanyaan, kenapa tidak langsung saja disalurkan ke seluruh tubuh? Nah, jawabannya itu karena saat disalurkan ke dalam hati, selain darah yang mengandung nutrisi itu diciptakan untuk energi, di sini juga akan dinyatakan oleh hati bahwa darah yang kaya nutrisi itu bebas dari racun. Seperti itu. Nah, lalu nanti hati akan masuk, nanti darah masuk ke dalam hati, lalu dikeluarkan melalui vena hepatika yang akan disalurkan kembali ke jantung dan nantinya siap untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, jadi di dalam hati itu terdapat pembuluh darah yaitu arteri hepatika dan vena porta hepatika. Arteri hepatika itu berfungsi untuk membawa darah yang kaya akan oksigen dan vena porta hepatika yang kaya akan nutrisi. Seperti itu. Lanjut yaitu fungsi hati. Nah, fungsi hati selain fungsi hati itu yang paling utama itu untuk menghasilkan empedu atau bilus yang mengandung zat sisa dari perombakan eritrosit di dalam limpa. Kemudian ditampung dalam vesikavilea atau kantung empedu. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat gambar berikut ini. Nah, jadi empedu itu berasal dari perombakan hemoglobin atau eritrosit yang sudah tua. Nah, jadi hemoglobin ini akan dipecah menjadi hemin, zat besi, dan globin, di mana nanti si hemin ini akan dirubah menjadi bilirubin dan biliverdin. Nah, nanti si bilirubin ini akan dioksidasi menjadi urobilin. Nah, di mana nanti si urobilin ini akan digunakan atau akan berfungsi untuk mewarnai feses dan urin kita. Nah, makanya feses dan urin kita itu berwarna khas.
Selanjutnya itu biliverdin, di mana nanti si biliverdin ini akan berfungsi untuk mewarnai zat warna empedu yang nantinya akan disalurkan ke kantung empedu. Nah, selain itu dipecah juga menjadi zat besi. Nah, di mana nanti ketika kita memakan makanan yang mengandung zat besi seperti hati sapi, hati ayam, atau bayam, nah nanti akan diambil dan disimpan di dalam hati. Nah, selain itu ada globin. Nah, di mana nanti globin ini akan berfungsi untuk pembuatan hemoglobin yang baru. Nah, selain fungsi utama yang tadi, hati juga mempunyai fungsi yang lainnya, yaitu yang pertama untuk penyimpanan gula dalam bentuk glikogen. Yang kedua, mengatur kadar gula darah. Yang ketiga, membentuk vitamin A dan provitamin A. Yang keempat, menetralkan racun. Nah, di mana nanti ketika kita tidak sengaja memakan makanan yang mengandung racun, nah nanti hati akan berperan untuk menetralkan racun tersebut. Nah, selanjutnya itu untuk tempat pembentukan fibrinogen dan fibrinogen protombin. Nah, yang terakhir yaitu tempat pembentukan urea dan amonia. Nah, jadi ketika kita kelebihan protein, nah nanti akan melalui sirkus onitin, di mana nanti sirkus onitin ini akan mengubah karbon dioksida dan NH3 atau amonia ini menjadi urea. Nah, jadi amonia ini atau NH3 ini merupakan racun bagi tubuh kita. Makanya nanti hati akan berperan menetralisir dan mengubah amonia ini atau NH3 ini menjadi urea agar tidak meracuni tubuh kita. Nah, mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan materi tentang organ penyusun sistem ekskresi pada manusia, yaitu organ hati. Nah, untuk penyampaian materi yang selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Marliah Triadi Putri yang telah memaparkan materinya, yaitu organ penyusun sistem ekskresi pada manusia, yaitu organ hati. Kemudian sekarang kita akan masuk ke materi yang ketiga, yaitu hubungan paru-paru dan hati dalam kehidupan sehari-hari, yang akan disampaikan oleh Tazkia Maulidia. Sebagai presenter yang ketiga, nah, sama seperti yang sebelumnya, saya perkenalkan terlebih dahulu Tazkia ini merupakan siswa SMA 16 Garut, kelas 11 MIPA 3. Tazkia juga aktif di beberapa organisasi keagamaan. Dia juga merupakan siswa berprestasi di kelasnya, yaitu masuk 10 besar. Saya persilahkan kepada Tazkia Maulida untuk memaparkan materinya. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi yang selanjutnya, yaitu hubungannya paru-paru dan hati dalam kehidupan sehari-hari. Coba kalian bayangkan, bagaimana jika banyak sampah menumpuk di dalam kamarmu? Apa yang akan kalian rasakan? Rasanya pasti akan bau, sumpek, kotor, dan akan menjadi sumber penyakit. Lalu apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari penyakit? Yaitu dengan membuang sampah. Begitupun dengan tubuh. Begitupun dengan tubuh manusia, tubuh perlu membuang sampah agar tetap sehat. Pembuangan sampah dari dalam tubuh ditujukan pada beberapa proses seperti pengeluaran keringat, urin, gas CO2, dan H2O, serta pengeluaran urea dan cairan empedu. Proses tersebut berfungsi untuk mengeluarkan zat-zat sisa dalam tubuh agar tidak meracuni organ lainnya dan menyebabkan kematian. Proses pembuangan zat-zat sisa dalam tubuh dikenal sebagai sistem ekskresi. Sistem ekskresi yang melibatkan organ-organ tubuh seperti ginjal, paru-paru, hati, dan kulit. Mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada moderator. Alhamdulillah, sesi penyampaian materi sudah selesai. Lanjut sesi yang ketiga, yaitu sesi tanya-jawab. Bila ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan untuk mengajukan pertanyaan di room chat. Baik, apakah ada yang mau bertanya? Baik, di sini ada pertanyaan dari Muhammad Rifki Iskandar.
Apakah dampak yang ditimbulkan jika sistem ekskresi tidak mampu mengeluarkan sisa sampah metabolisme dari tubuh kita? Silakan untuk presenter yang bisa menjawab. Baik. Nah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ripki, yaitu apakah dampak yang ditimbulkan jika sistem ekskresi paru-paru, hati, ginjal, dan kulit tidak mampu mengeluarkan sisa sampah metabolisme dari tubuh kita? Jadi jawabannya adalah, jadi tubuh perlu membuang zat-zat dan kotoran atau sampah yang tidak berguna di dalam tubuh. Hal ini tentu untuk menjaga tubuh agar tetap sehat, seperti pembuangan tersebut seperti untuk mengeluarkan zat-zat sisa dalam tubuh supaya tidak menjadi racun bagi tubuh dan organ-organ yang lain untuk menjaga keseimbangan tubuh. Sistem ekskresi inilah yang mengatur banyaknya kadar air di dalam tubuh kita agar tidak berlebihan dampak yang ditimbulkan jika sistem ekskresi tidak mampu mengeluarkan sisa sampah metabolisme dari tubuh. Sisa sampah metabolisme dari tubuh adalah sisa-sisa zat yang ada di dalam tubuh akan menumpuk dan menjadi racun bagi tubuh. Segitu jawabannya. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, untuk sesi tanya jawab sudah selesai. Kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu organ penyusun sistem ekskresi pada manusia, yaitu organ paru-paru dan organ hati. Kita ulas sedikit tentang organ paru-paru bahwa paru-paru itu terletak di atas diafragma yang berfungsi untuk mengeluarkan karbon dioksida dan uap air yang diangkut oleh darah dari jaringan tubuh menuju ke paru-paru. Ternyata paru-paru itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu bilik kanan dan bilik kiri, di mana bilik kanan itu terdiri dari 3 lobus, yaitu lobus superior, lobus medius, dan lobus inferior. Sedangkan sebelah kanan terdiri dari lobus superior dan lobus inferior. Di dalam paru-paru juga terdapat rangkaian yang berfungsi untuk menghubungkan tenggorokan dengan paru-paru, di mana trakea ini nanti bercabang menjadi bronkus, lalu bercabang lagi menjadi bronkus sekunder, bercabang lagi menjadi bronkus tersier, dan bercabang lagi menjadi bronkiolus. Ternyata di dalam paru-paru itu mempunyai pembuluh darah, yaitu darah yang kaya dengan oksigen yang warna merah menuju ke seluruh tubuh, yang miskin oksigen yang berwarna biru menuju ke jantung. Ternyata di ujung bronkiolus itu ada alveoli. Alveoli ini memiliki beberapa alveolus. Nah, proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida itu keluar masuk melalui alveolus secara difusi. Nah, selanjutnya itu hati adalah kelenjar yang terbesar di dalam tubuh kita, yang berat sebesar 2 kg. Letak hati itu terletak di rongga perut sebelah kanan, di bawah diafragma hati. Itu diambil dari bahasa Latin, yaitu hevar, di mana hati itu terdiri dari 2 lobus, yaitu lobus kanan dan lobus kiri. Dan lobus kanan itu lebih besar daripada lobus kiri. Di dalam hati juga terdapat kantung empedu, pembuluh darah, yaitu arteri hepatika dan peta porta hepatika. Dan darah dikeluarkan melalui pena hepatika menuju jantung. Fungsi hati itu, fungsi utamanya itu untuk menghasilkan empedu yang mengandung zat sisa dari perombakan eritrosit. Fungsi lainnya itu untuk menyimpan gula dalam bentuk glikogen, mengatur kadar gula darah, membentuk vitamin A dan provitamin A, menetralkan racun, tempat pembentukan fibrinogen, protrombin, dan tempat pembentukan urea dan amonia. Pembentukan empedu itu diambil dari pembentukan darah eritrosit yang sudah tua lalu dipecahkan menjadi hermin, zat besi, dan globin, di mana hermin ini akan diubah menjadi bilirubin dan biliverdin, dan bilirubin akan dioksidasi menjadi
urobilin dan digunakan untuk mewarnai feses dan urin kita, sedangkan biliperdin diubah menjadi bilirubin dan bilirubin akan dioksidasi menjadi urobilin dan digunakan untuk mewarnai feses dan urin kita, sedangkan biliperdin nanti akan digunakan untuk zat warna empedu yang nantinya akan disalurkan ke kantung empedu yang selanjutnya itu ada zat besi, di mana nanti ketika kita memakan makanan yang mengandung zat besi akan diambil dan disimpan di dalam hati. Selanjutnya itu ada globin, di mana hati globin ini akan digunakan untuk pembentukan Hb baru atau hemoglobin yang baru. Nah, hubungan dalam kehidupan sehari-hari yaitu jika tidak ada organ sistem ekresi, mungkin di dalam tubuh kita akan diracuni dan merusak organ-organ yang lain dan akan menyebabkan kematian. Nah, ini yang patut untuk disyukuri. Mungkin seperti itu presentasi kali ini. Baik, untuk menutup presentasi kali ini, saya tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Saya serahkan kepada host kita, yaitu Eki Aditya. Baik, terima kasih kepada Azmi Maulidia, Marliah Celadi Putri, dan Tazkia Maulida yang sudah memaparkan materi. Terima kasih juga kepada Dewi Sunggani yang sudah memandu dan mengatur acara ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada semua partisipan yang sudah berpartisipasi untuk hari ini. Mudah-mudahan yang mudah-mudahan untuk kedepannya lebih baik lagi. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Semua atas perhatiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.